Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang menciptakan kehidupan manusia. Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dengan kuasa firman dan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menyembah Engkau dan mengakui bahwa Engkau Tuhan Allah di dalam hidup. Kami serahkan ibadah ini awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Segala kuasa kegelapan, setan iblis yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, Engkau menjauhkannya daripada kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang berotoritas dalam hati dan pikiran kami dan ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Yesus, minggu ini kita diberikan renungan secara sinodal oleh moderator, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat Matius 8 ayat 14 sampai 17. Kami membaca secara umum. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus dan berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lengkaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Salam sejahtera Bapak Ibu kekasih di dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan belajar tentang kuasa Allah melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Bagaimana pengenalan kita akan kuasa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus melampaui kuasa yang ada di dunia ini. Mari kita belajar dari apa yang telah kita dengarkan yang dibacakan oleh Mertua Emeritus kita tentang pengalaman Nabi Elia saat dia menjadi nabi pada saat kerajaan yang dipimpin oleh Raja. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita pun di dalam perjalanan kehidupan kita, dari sepanjang kita ada di dunia ini dan sampai kita nanti menghadap Tuhan, kuasa yang ada di dunia ini tanpa kita sadari ataupun kita
kita sadari memberi pengaruh kepada kehidupan kita. Ya. Kadang Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, kuasa dunia ini menggerus dan mengkikis iman kita. Mungkin saja hal itu disebabkan oleh keadaan atau situasi dalam kehidupan. Misalnya hal penyakit, ekonomi, ya, bagi anak remaja, anak permata, masalah teman hidup atau jodoh. Ya, kira-kira kalaupun tidak seiman tidak apa-apalah. Nanti kan bisa diajari seperti itu ya, anak-anak kami. Keadaan situasi seperti ini mengikis iman orang-orang percaya. Ya. Demikian juga misalnya dalam hal ekonomi, ya, supaya lancar bisnis, usaha, ya, minta kekuatan kepada ada kuasa misalnya Nyi Roro Kidul. Daerah Jawa banyak sekali terkenal dengan istilah Nyi Roro Kidul. Para pengusaha di sana datang minta kuasa dan kekuatan kepada Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, untuk mengajukan usahanya. Misalnya seorang pejabat, misalnya untuk melancarkan kenaikan pangkat dan mengantisipasi adanya saingan untuk menduduki jabatan yang basah, katanya ya. Ada pula istilah jabatan basah dan ada istilah jabatan kering. Banyak para pejabat ya mencari kekuatan kepada dukun supaya kedudukannya tidak tergeser, kalau boleh menduduki jabatan utama. Hal-hal inilah yang menyebabkan situasi kehidupan inilah yang menyebabkan orang-orang mencari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, mencari kuasa-kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah. Ya, saya yakin yang di sini tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Demikian juga halnya pengalaman Nabi Elia. Dia menjadi nabi yang membawa suara Allah pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab adalah anak Omri, melanjutkan kepemimpinan ayahnya Omri. Raja Ahab menduduki kedudukan raja di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Raja Ahab ini jahat di mata Tuhan. Dia berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia menikahi Izebel, wanita Sidon, ya, wanita yang tidak takut akan Tuhan, tetapi menyembah para Baal, ya, menyembah Baal di kuil. Dan hal itulah yang menyebabkan sakit hati Tuhan. Sakitnya itu di sini, kata Tuhan. Sakit hati Tuhan melihat tindakan dan sikap Raja Ahab tidak lagi setia dan taat kepada kuasa, tetapi lebih cenderung mencondongkan hatinya kepada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, yaitu kuasa Baal. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Allah mengutus Elia. Dan Elia mengetahui hal itu. Kemudian Elia menghadap Tuhan dan membuat suatu pertandingan dengan nabi-nabi Baal di Bukit Karmel. Diajaknya nabi-nabi para Baal untuk membuat persembahan, dipersembahkan kepada Baal mereka. Kemudian sisi yang lain Elia membuat persembahan untuk menyembah Allah yang maha mulia, Tuhan Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus? Seperti yang dibacakan oleh Pertua Emeritus kita tadi, api
habis, sehingga tidak hanya korban sembelihan yang habis, air yang di sekitar korban persembahan itu pun habis dijilat api yang datangnya dari surga. Apa tujuan Elia melakukan hal itu? Supaya para Baal, nabi-nabi Baal dan Raja Ahab dan istrinya Isabel dan pengikut-pengikut yaitu bangsa Israel mengetahui perbandingan antara kuasa para Baal dan kuasa Allah. Dan siapa yang menang? Saudara kekasih dalam nama Yesus, Elia. Persembahan Elia habis terbakar. Elia ingin menunjukkan supaya bangsa lain, orang lain, para Isabel dan pengikut-pengikutnya itu mengetahui bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Itu yang pertama yang ingin dilakukan oleh Elia. Tujuannya pertama, supaya bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa Allah Yahweh Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya bangsa Israel mengetahui bahwa kuasa Allah bekerja di tengah-tengah mereka dan mereka bertobat dari perbuatan jahat mereka, menyembah para Baal dan nabi-nabi mereka. Ini tujuan yang kedua. Dan Nabi Elia mengatakan bahwa dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk dapat Tuhan bekerja melalui dirinya untuk bangsa Israel. Demikian juga para hamba Tuhan harus meneladani Nabi Elia supaya memahami bahwa melalui para hamba Tuhan, pendeta perbuatan Allah bekerja untuk menyaksikan Tuhan Allah jauh. Inilah fungsi seorang hamba Tuhan, pendeta perbuatan dan pengurus-pengurus gereja. Supaya kita memahami posisi kita dan kita boleh menyaksikan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan. Demikian Elia. Yang selanjutnya, Elia ingin supaya bangsa Israel itu bertobat dan seluruh para Baal dan sesembahan-sesembahan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel dimusnahkan. Elia berkata, satu pun jangan luput. Kemudian nabi-nabi Baal itu dibawa ke gunung, di sana mereka dibunuh oleh Nabi Elia. Demikian Bapak Ibu, kita melihat perjalanan dan pengalaman Nabi Elia ini. Bukankah Bapak Ibu pada zaman ini juga banyak para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah bangsa-bangsa di dunia ini sudah membuat hati Tuhan sakit, memilukan hati Tuhan, dan melakukan satu kejahatan dan memunculkan para Baal berlian. Hal ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, di mana saat ketika Barack Obama, Presiden Amerika, melegalkan LGBT. Ya. Bagi yang sering mengakses internet, search di internet akan melihat dan mass media bahwa Amerika sudah melegalkan LGBT di tengah-tengah bangsa mereka. Mereka sudah melegalkan perkawinan antara sesama jenis, lesbian, gay, biseks, dan transgender. Ini sangat memilukan hati Tuhan. Bangsa Amerika, bangsa yang memiliki super power di tengah-tengah dunia ini, yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk berpengaruh ke seluruh dunia ini, sudah menjauh dari Tuhan, sudah ada dalam kejahatan, melakukan dosa. Inilah kejahatan-kejahatan para pemimpin, para raja di masa modern. Kemudian kita melihat situasi terjadi di Timur Tengah, di mana ada ISIS yang menyembelih orang-orang percaya dengan tanpa salah. Bagaimana iman mereka? Apakah mereka
melihat kuasa Allah bekerja melampaui kuasa-kuasa yang ada. Kenapa mereka masih mempertahankan iman percaya mereka? Karena di dalam dasar hati mereka sudah mengetahui bahwa kuasa Allah akan membawa mereka ke kehidupan yang kekal, surga yang kekal. Aku akan membawa engkau ke gunungku yang kudus, Sion. Hal inilah yang terjadi bagi orang-orang yang sudah percaya, sehingga mereka mempertahankan iman mereka walaupun mereka disembelih. Ini yang saya berikan. Jika di dalam invokasi tadi Allah berjanji di dalam kitab Nabi Yesaya, aku akan membawa engkau ke gunungku yang kudus, akan kuberikan kepadamu kesukaan. Apa dimaksud dengan Sion? Memang pada zaman itu, di dalam masa pembuangan, banyak bangsa-bangsa yang ada di luar daerah Israel akan dibawa Tuhan kembali ke Yerusalem, dan di sana akan diadakan penyembahan dan doa. Rumah Tuhan dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Demikian juga halnya pada zaman ini, bahwa kita akan dibawa Tuhan ke Sion, yaitu surga yang kekal, kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika kita tadi mendengar tentang pekerjaan Tuhan Yesus di dalam Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17, bagaimana Tuhan Yesus melihat orang sakit, menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan orang-orang kerasukan setan dan menderita sakit. Allah melihat penderitaan kita, Allah melihat penyakit kita, tetapi Yesus, Allah di dalam Yesus mampu menyembuhkan dan mengusir roh jahat itu dengan kuasa, hanya dengan memegang tangan ibu mertua Petrus. Lenyaplah penyakit ibu mertuanya, dan hanya dengan sepatah kata, "Enyah kau iblis," maka roh jahat itu terusir dan penyakit-penyakit disembuhkan. Inilah pernyataan dan kuasa Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, supaya kita memahami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sudah mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini, dengan kuasa penyakit, roh-roh jahat, setan, supaya tergenapi apa yang dibuat oleh Nabi Yesaya. Bukan berarti, tentu ada satu pertanyaan, kenapa pada zaman ini tidak ada lagi kuasa ya? Penyembuhan ada, Bapak Ibu, dan kita harus memahami medis, dokter itu adalah kuasa Allah yang bekerja di tangan para medis. Itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran, ilmu dan kuasa kepada dokter-dokter supaya mereka menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berkata, mari kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Dan Tuhan memerintahkan, kuasailah dunia ini, beranak cuculah dan kuasailah dunia ini. Kuasa itu menunjukkan para dokter, para pemerintah, para profesional, itu semua adalah kuasa-kuasa yang dijalankan oleh pilihan Tuhan supaya ada keteraturan di dalam kehidupan manusia. Dan kesaksian-kesaksian hidup banyak terjadi ya. Saudara-saudara terkasih, semua kita yang ada di tempat ini, jika disuruh memberi satu kesaksian, saya rasa semoga tidak cukup waktu ya. Karena begitu besarnya kita merasakan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita secara pribadi, baik dalam usaha, baik dalam mendidik anak, dalam pekerjaan. Banyak kuasa Tuhan bekerja di dalam tangan kita. Kalau kita satu persatu menyaksikan, demikian tidak cukup. Demikian juga ada satu kesaksiannya, sebuah keluarga misionaris yang melayani di daerah tertentu. Dan ketika orang sekampung itu mengetahui bahwa mereka mengabarkan berita Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan dunia ini, kuasa kegelapan yang ada di sekitar situ tidak setuju dengan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh misionaris tersebut, dan mereka berkumpul dalam satu kampung untuk membakar seluruh keluarga yang ada di dalam rumah itu. Dan seluruh orang kampung datang ingin membakar misionaris itu bersama keluarga, istri dan anak-anaknya. Tapi
Tetapi ada satu permintaan dari misionaris itu kepada seluruh warga tersebut. Dia berkata, sebelum saudara membakar saya, izinkanlah saya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, dan para penyerang itu mengizinkan, berdoa kepada Allah yang kuasa itu. Silakan berdoa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika keluarga misionaris ini berdoa, maka penduduk kampung itu membakar mereka dan membakar rumah itu. Dan terbakar. Rumah itu terbakar dan di dalam ada misionaris tersebut dan keluarganya. Dan ketika orang sekitar melihat rumah itu sudah terbakar, mereka pergi dan meninggalkan rumah itu dalam keyakinan mereka bahwa mereka semua sudah terbakar. Karena mereka melihat rumah itu terbakar seluruhnya. Tetapi ketika mereka sudah pergi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah misionaris itu berdoa dan mengatakan amin, dia melihat ke sekelilingnya, rumahnya sudah habis terbakar, tetapi dia masih hidup, istri dan anak-anaknya masih hidup. Satu hal mujizat yang tidak bisa kita pikirkan kenapa bisa terjadi. Rumah terbakar, tetapi isinya hidup. Hal ini tidak mustahil terjadi kan Bapak Ibu? Kita bisa melihat dari kesaksian Alkitab bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke api yang menyala-nyala, tetapi raja melihat ada beberapa di dalam api itu, bukan hanya Sadrak, Abednego dan teman-temannya, tetapi beberapa yang lain itu malaikat Tuhan. Ternyata malaikat Tuhan melingkupi mereka, sehingga walaupun orang melihat ada di dalam bakaran api yang menyala-nyala, tapi Sadrak, Mesak dan Abednego selamat. Demikian juga keluarga misionaris tersebut, mereka selamat. Tuhan menolong mereka. Dan suatu saat kemudian misionaris ini berkhotbah di dalam satu gereja dan menyaksikan apa yang dia alami itu, dan dia berkhotbah seperti saya berkhotbah di tempat ini seperti itu. Demikianlah misionaris itu berkhotbah. Kemudian saat misionaris itu menyaksikan kejadian yang dihadapi, ada seorang jemaat yang tujuh tangan dan mengatakan, pendeta, sayalah yang membakar rumah itu dan keluarga pendeta. Saya ikut salah satu yang membakar pendeta dan seluruh keluarga pendeta. Luar biasa kuasa Allah. Ada cara Tuhan untuk menyaksikan kuasa yang Allah kerjakan pada waktu yang lampau di saat pendeta itu menyaksikan kejadian. Ini adalah kesaksian hidup. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang bisa kita lihat bahwa kuasa Allah melebihi kuasa yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita melihat bahwa di dalam dunia ini ada dua kuasa. Kuasa kegelapan dan kuasa yang datang dari Allah. Kenapa ada terjadi kuasa kegelapan? Ketika iblis menggoda dan merayu Hawa supaya memakan buah itu, dan Hawa tergoda, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan Allah kepada ular yang ada, kepada iblis yang ada di dalam ular itu? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan ular engkau akan meremukkan tubuhmu, keturunan daripada perempuan. Ini di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah menyatakan bahwa ada dua kuasa yang ada di dunia ini, bahwa kuasa kegelapan setan iblis akan meremukkan tubuh keturunan, anak keturunan perempuan itu, dan anak keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, yaitu setan iblis, naga Tuhan. Dan ini digenapi ketika Allah memanggil Abraham, mari Abraham, kau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan dari keturunanmu akan memberkati seluruh bangsa-bangsa. Jika kita melihat dalam kitab Matius, di sana tertulis silsilah Tuhan Yesus disebutkan Abraham. Dalam Matius 1 disebutkan silsilah bahwa Yesus adalah keturunan dari Abraham, bisa Yakub, Daud. Berarti digenapi di dalam Yesus Kristus. Walaupun sudah dipermusuhkan, tapi Allah menggenapi janjinya dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Yesus. Karena kasih Allah. Allah tidak ingin manusia mati di dalam dosa,
Karena dosa adalah utuh, dan setiap dosa adalah pelanggaran, dan dosa adalah berarti kita menerima maut. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan ini disaksikan oleh Yesus dan digenapi pada zaman perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, ketika kita melihat bahwa ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus, tetapi walaupun Petrus melihat kesaksian besar yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia juga mengalami krisis kepercayaan kepada Allah tentang kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah ini. Karena kenapa? Ketika menjelang Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apakah memang engkau bagian daripada Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali, dan 3 kali itu ayam berkokok dan menangis sama Petrus. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Sering sekali kita menyangkal Yesus karena kita merasa takut bersaksi apa agamamu, dan dengan malu-malu kita mengatakan saya Kristen. Mungkin di rumah makan kita takut untuk berdoa. Banyak sekali Petrus ya di zaman ini. Tetapi ketika Yesus mengatakan, sebelum kejadian itu, jauh sebelumnya ketika Yesus bersama-sama dengan Petrus, Petrus pernah ditanya oleh Yesus, menurut orang lain Petrus, siapakah saya? Petrus menjawab, ada yang mengatakan kau Nabi Elia, Nabi Jeremia. Tetapi menurut engkau siapakah aku, Petrus? Yesus bertanya kepada Petrus, dan Petrus menjawab, engkau anak manusia, Mesias. Mesias berarti yang diurapi, yang memiliki kuasa, memiliki power. Tetapi di hari kemudian menjelang Yesus ditangkap, 3 kali Petrus menangkap. Tapi dengan mulutnya juga Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi dan memiliki kuasa. Kita juga kadang-kala begitu sering menyangkal Yesus di dalam kehidupan kita pada satu saat, dan pada saat yang lain juga kita mengatakan, Yesus, aku mengasihi Engkau, aku memberikan uangku bagimu Tuhan Yesus, supaya pekerjaanmu bisa lancar di dunia ini. Aku memberikan waktuku kepadamu Yesus, supaya berita Injil itu boleh diberitakan. Aku memberikan hatiku bagimu Yesus. Tetapi saat-saat krisis, kita kembali berkompromi dan menarik kembali uang kita, dan menarik kembali hati kita, dan menarik kembali waktu kita untuk melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, kesaksian Rasul Paulus yang hidup pada zaman di luar Yesus ada, dia dipanggil menjadi rasul ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Dia sendiri menyaksikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sekarang pertanyaan sampai pada kita sesuai dengan tema kita, kuasa-kuasa Allah melampaui segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus bertanya sekarang kepada saya dan kepada kita semua, menurut kami Asrinawati Usia isi kita aku, siapa aku? Jika Yesus bertanya kepada saya saat ini, apa kira-kira jawaban saya? Demikian juga jika Yesus bertanya kepada saudara, kalau menurut kamu, nanti kalau siapa aku? Gitu ya, kira-kira apa jawaban kita? Apakah kita masih meragukan dan menyangkal Yesus dan kuasanya seperti Petrus? Ini menjadi evaluasi bagi kita. Karena kenapa? Pada zaman ini, kuasa-kuasa dunia ini melampaui kuasa-kuasa Allah yang sebenarnya melalui uang kita. Ketika kita memiliki uang yang banyak, kita merasa memiliki otoritas untuk menguasai orang lain, dan semena-mena untuk memerintah dan merendahkan orang lain. Dan ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, kita merendahkan orang-orang di bawah dan mengatur satu strategi supaya orang lain mengalami tekanan dalam hidup kita. Dan kita berpusat kepada diri kita, dan kita istilah sekarang narsis, berpusat pada diri sendiri. Ya. Kuasa-kuasa seperti ini yang akan membuat kuasa Allah tidak bekerja dalam kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, apa tujuan Allah bagi kita, bagi saya dan bagi saudara? Tujuan Allah bagi kita hanya satu, yaitu info pasio kita. Mari kita melihat kembali apa yang ada di dalam info pasio kita. Dikatakan di sana bahwa Allah ini mereka akan membawa ke gunungku yang
doa bagi segala bangsa. Ya. Di dalam ini konteksnya, di dalam kitab Nabi Yesaya ini mengarah kepada di mana Allah ini supaya bangsa Israel akan bersama-sama Allah di Sion, dan akan kepada himpunan bangsa Israel ini akan ditambahkan yaitu bangsa-bangsa lain untuk menjadi bagian himpunan bangsa-bangsa Allah. Ini yang menjadi tujuan Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Sekarang keputusan kita mau yang mana? Pilih kuasa yang ada di dunia ini atau kuasa yang dari Allah. Karena kenapa Bapak Ibu? Menjelang akhir zaman pemerintah ingin menetapkan satu pemerintahan di dunia dengan menerapkan sistem microchip. Microchip itu diselipkan di tubuh manusia, hanya bisa menjual dan membeli jika seorang itu memiliki microchip. Jika orang yang tidak memiliki microchip di tubuhnya tidak bisa menjual dan membeli. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa menjual dan membeli? Tetapi jangan takut, kuasa microchip itu lebih besar daripada kuasa Allah kita, lebih besar daripada kuasa pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Karena kita meyakini kuasa Allah yang maha tinggi akan membawa kita kepada surga yang kekal, tetapi kuasa di dunia ini akan membawa kita kepada neraka. Hanya dua tempat. Kuasa dari Allah surga, kuasa dari dunia ini neraka. Pilihan ada dari kita. Buatlah keputusan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Mari kita setia kepada firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan